Bab 143. Tiga inti dingin. Butuh Wang Lin 10 hari untuk perlahan-lahan bergerak dari lembah mayat kembali ke gua. Setelah dia muncul di luar gua, dia dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya. Ketika dia yakin tidak ada yang salah, dia keluar dan menyeret naga itu bersamanya. Tanah berguncang dan mengingatkan Li Muwan. Dia membuka formasi dan menjulurkan kepalanya setelah Wang Lin memanggilnya. Namun, saat dia menjulurkan kepalanya, matanya tertuju pada naga sepanjang 1000 kaki itu. Dia tercengang untuk waktu yang lama. Wang Lin menyeret naga itu ke dalam formasi dan berkata kepada Li Muwan, "Apakah tulang naga ini cukup untuk formasi?" Li Muwan mengangguk linglung karena pikirannya benar-benar berantakan. Dia telah melihat catatan naga jenis ini. Mereka cukup kuat untuk membunuh pembudidaya Nas Chen Sol tahap akhir dan seluruh tubuh mereka dapat dianggap sebagai harta karun. Di dalam kepala naga itu ada pil naga. Itu adalah pil alami yang hanya membutuhkan sedikit penyempurnaan untuk menjadi pil nyata yang akan meningkatkan kultivasi. Kulit naga adalah bahan kualitas terbaik untuk membuat baju besi dan tulang serta tendon naga juga merupakan bahan langka. Bahan yang paling berharga dari semuanya adalah sumsum. Kualitas sumsum tergantung pada umur naga. Semakin tua naga, semakin sedikit sumsumnya. Setelah mencapai usia tertentu, itu akan menjadi pil naga. Pil naga adalah sesuatu yang bahkan diimpikan oleh para pembudidaya kuno. Itu akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan tubuh naga dan memungkinkan mereka untuk bolak-balik. Juga, sejak saat itu, mereka tidak akan pernah mencapai kemacetan saat berkultivasi. Namun, agar naga dapat membentuk pil naga, ia harus hidup selama 9.990.000 tahun. Inilah mengapa tidak ada catatan pasti tentang pil naga. Efeknya masih sebatas rumor dan legenda. Setelah menyerahkan naga itu kepada Li Muwan, dia tidak lagi mempermasalahkannya dan melanjutkan perjalanannya. Dia telah mendapatkan semua yang dia butuhkan selain tungku dalam perjalanan ini, tetapi dia mengetahui bahwa ada tempat yang disebut pavilion pemurnian harta karun di mana dia dapat membelinya. Sekte pemurnian harta karun memiliki banyak toko di seluruh Laut Iblis. Yang terdekat ada di kota Biduk Utara, 40.000 kilometer jauhnya. Namun, hal-hal seperti tungku pil biasanya menghabiskan banyak biaya, dan setelah mendengar Sang Muya mengatakan bahwa kepala sekte jahat pejuang telah menghabiskan hampir semua batu roh sekte untuk satu tungku pil, dia menyerah pada gagasan untuk membeli satu. Dia memutuskan untuk mengesampingkan masalah tungku untuk saat ini. Karena mereka memiliki tulang naga, formasi 9 kerangka akan cukup kuat untuk memberi mereka perlindungan yang layak. Wang Lin akan mengikuti pelatihan pintu tertutup, bertujuan untuk tahap formasi inti. Wang Lin duduk di salah satu ruangan batu dan menyegelnya dengan batu besar. Kemudian dia mengeluarkan 30 pedang terbang dan menunjuk ke tanah. Pedang terbang itu segera terbang ke tanah dan mulai menggali terowongan ke dasar gunung. Mata Wang Lin menjadi serius saat dia menembakkan energi spiritual yang menjadi bola api. Warna api berangsur-angsur menjadi biru muda. Wang Lin sedikit mengernyit, tapi wajahnya langsung cerah. Peringkat 1 Yin Bumi Umum. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan lembah mayat, itu lebih dari cukup untuk inti dingin biasa. Tubuhnya bergerak dan melompat ke dasar lubang. Itu mencapai peringkat 3 Yin Bumi biasa. Ini jelas batasnya, jadi dia memadamkan bola api dan mulai berkultivasi.
Wang Lin telah mempelajari metode kenaikan dunia bawah 1 kali, jadi dia dapat mempelajarinya lagi dengan cepat. Waktu perlahan berlalu dan 3 hari kemudian, Wang Lin membuka matanya. Matanya mengungkapkan ekspresi merenung sebelum dia mengeluarkan manik yang menentang surga dan mengumpulkan cairan roh. Waktu berlalu dengan cepat. Selain berkultivasi, Wang Lin hanya mengumpulkan cairan roh dari surga yang menentang manik setiap hari. Begitu dia mengumpulkan cukup embun, dia akan menghabiskan sebagian waktunya untuk berkultivasi di dalam surga menentang manik dengan cairan roh. Akibatnya, kemajuannya sangat pesat. Hanya butuh 1 bulan untuk membentuk 2 inti dingin. Dia hanya perlu membentuk yang terakhir untuk mencoba mencapai tahap formasi inti. Inti dingin terakhir ini akan memakan waktu lebih lama untuk dibuat. Lagi pula, dia hanya membentuk 2 inti dingin terakhir kali. Namun, dia berada di puncak pendirian yayasan tahap akhir, jadi setidaknya dia tidak perlu bertahun-tahun berkultivasi untuk akhirnya terbentuk. Wang Lin yakin bahwa dia dapat membentuk inti dingin ketiganya dalam waktu 3 bulan. Akibatnya, dia tidak terburu-buru sama sekali. Selain berkultivasi dan mengumpulkan cairan roh, dia menemukan waktu setiap hari untuk mengasuh beberapa iblis. Wang Lin telah mencoba berkali-kali, tetapi dia tidak dapat menanamkan indera ketuhanannya pada iblis. Jadi dia harus mengatasinya dengan perlahan memelihara mereka. Berbicara tentang iblis, dia sangat berguna bagi Wang Lin. Dia perlahan mengeluarkan jiwa dari bendera jiwa dan memberikannya kepada iblis. Semua jiwa di dalam bendera jiwa ini adalah pembudidaya dari lautan iblis, dan mayoritas dari mereka adalah murid dari sekte jahat pejuang. Menurut Sang Muya, semua jiwa ini adalah milik orang-orang yang bertarung dengannya untuk mendapatkan perhatian tuannya. Setelah mereka dibunuh olehnya, dia menyegel jiwa mereka di dalam. Waktu perlahan berlalu, dan pada saat iblis telah melahap sebagian besar jiwa di bendera jiwa, sepotong indera ketuhanan Wang Lin berkembang di dalam iblis. Iblis itu sendiri tidak menyadari bahwa sepotong perasaan ilahi Wang Lin ini telah berkembang di dalam dirinya saat memikirkan cara untuk melarikan diri. 3 bulan telah berlalu sejak dia berkultivasi dengan pintu tertutup. Prototipe untuk Cold Core ketiganya telah terbentuk. Dalam 3 bulan ini, dia telah pergi keluar beberapa kali. Ruangan yang ditempati Li Muan dipenuhi dengan materi. Dia bahkan berhasil mendapatkan tanah dari suatu tempat dan menanam beberapa ramuan roh. Ada juga formasi batu roh berkualitas rendah dan sedang yang diletakkan di sekitar ramuan roh untuk memastikan mereka memiliki energi spiritual yang cukup untuk tumbuh. Tungku pil kecil ditempatkan di tengah ruangan dengan tumpukan pil gagal di sampingnya. Li Muan telah mulai memurnikan pil ketika Wang Lin melakukan budidaya pintu tertutup. Selain kegagalan di tanah, ada juga batu giok yang berserakan di lantai. Setiap kali Li Muan terjebak atau mendapat inspirasi, dia akan segera mencari melalui batu giok. Dari 4 ruangan di dalam gua, 1 digunakan untuk kultivasi Wang Lin, 1 untuk alkimia, 1 untuk menanam tanaman, dan yang terakhir telah direnovasi menjadi kamar mandi oleh Li Muan. Lautan iblis dipenuhi kabut, jadi udaranya sangat lembab. Bagian dalam gua tidak terkecuali. Pakaian akan cepat basah dan menempel di tubuh Anda. Li Muan adalah seorang gadis, dan menambahkan perasaan lengket yang diberikan pakaian basah padanya. Dia benar-benar tidak tahan lagi, jadi dia berusaha keras untuk membuat kamar mandi ini.
Wang Lin sama sekali tidak peduli dengan kamar mandi karena yang harus dia lakukan hanyalah memutar energi spiritualnya dan semua energi yin akan tersedot ke inti dinginnya. Kekuatan formasi 9 kerangka telah sangat meningkat dengan tulang naga. Namun, Li Muwan mengatakan bahwa itu harus disebut formasi 9 tulang naga daripada formasi 9 kerangka. Saat formasi dihidupkan, itu bisa menjebak seorang pembudidaya formasi inti selama berbulan-bulan, atau memblokir seorang pembudidaya jiwa yang baru lahir selama beberapa hari. Namun, Li Muwan menyesalkan bahwa mereka tidak dapat menangkap naga itu saat masih hidup, karena jika mereka memasukkan jiwa naga ke dalam foam ASI, itu akan menjadi lebih kuat. Tidak hanya bisa bertahan, tapi juga bisa menyerang. Setiap kultivator formasi inti akan mati seketika, dan seorang kultivator Nas Chen Sol akan dipaksa pergi dalam keadaan menyesal. Sayangnya, jiwa naga terlalu sulit didapat, jadi dia hanya bisa memimpikannya. Adapun naga, Li Muwan mengeluarkan pil naga dan menyimpannya sampai dia mendapatkan tungku pil yang lebih baik. Adapun kulitnya, Li Muwan menghabiskan 1 bulan mengeluarkannya dari naga dan menyimpannya untuk nanti. Selain semua ini, ada tendon naga. Ini adalah bagian misterius ketiga dari naga selain dari pil dan sumsum naga. Jika ada penyuling harta karun di sini, mereka akan dapat menyempurnakan tendon menjadi senjata yang dapat mengubah ukurannya sesuka hati dan membelah menjadi cabang yang tak terhitung jumlahnya. Bagian terakhir adalah sebotol kecil sumsum tulang. Itu sangat berharga sehingga Li Muwan takut menggunakannya untuk memurnikan pil. Dia menyerahkan hal-hal ini kepada Wang Lin dan dengan menyakitkan menarik pandangannya. Wang Lin menyimpan sumsum dan pembuluh darah naga dan memberikan segalanya kepada Li Muwan. Dengan tangannya yang lembut, dia membuat 2 pelindung bagian dalam dari kulit naga. Setelah Wang Lin memakainya, dia melihat yang lain yang jelas dibuat untuk seorang wanita dan melemparkannya ke Li Muwan. Dia tersenyum saat dia diam-diam memasukkannya ke dalam tasnya. Masih ada banyak kulit naga yang tersisa setelah baju besi itu dibuat, jadi Wang Lin menyimpan semuanya untuk ditukar dengan sumber daya lain di masa depan. Seluruh naga menjadi berbagai harta karun. 1 bulan lagi berlalu dan Wang Lin akhirnya membentuk inti dingin ketiganya. Energi yin berputar melalui inti dingin di kepala, dada, dan dantiannya. Wang Lin membuka matanya dan menunjukkan ekspresi bersemangat. Dia menutup matanya dan memutuskan untuk melakukan semuanya sekaligus. Jadi dia menggabungkan 3 inti dingin menjadi 1. Situ Nan telah menjelaskan secara detail sebelumnya tentang proses penggabungan 3 cold core menjadi 1. Fusi dibagi menjadi langkah awal dan penyelesaian. Jika dia bisa mencapai langkah awal, maka dia akan benar-benar setengah langkah menuju tahap formasi inti. Jika dia mengambil pil surga jauh pada saat yang sama dia menyelesaikan fusi, maka dia akan memiliki peluang 80% untuk mencapai tahap formasi inti. Dia tidak membiarkan Li Muwan menyelesaikan pil langit jauh karena membutuhkan tungku pil yang lebih baik dan hanya ada 1 pil yang tidak lengkap. Dia harus memastikan tingkat keberhasilan tertinggi dari pil yang diselesaikan. Pada saat yang sama, dia membuat rencana cadangan menggunakan akar darah iblis untuk membuat pil surga jauh palsu. Sebelumnya, dia pikir membeli tungku pil akan terlalu mahal, tetapi sekarang setelah dia memiliki kulit naga, dia bisa mencoba mendapatkannya. Jika masih belum cukup, maka dia akan melakukan apapun yang diperlukan untuk mendapatkan tungku pil.
Dia mengambil napas dalam-dalam dan mulai mencoba menggabungkan inti dinginnya. Bab 144. Formasi inti. 1. Ada inti dingin di kepala, dada, dan dantiannya. Dia harus merusak keseimbangan antara ketiganya sehingga inti dingin di kepala akan tenggelam dan menyatu dengan yang ada di dada. Jika itu berhasil, maka itu adalah perpaduan awal. Langkah selanjutnya adalah agar inti dingin yang menyatu itu tenggelam dan menyatu dengan yang ada di dantian. Saat tiga inti dingin melebur, ada peluang terbentuknya inti nyata. Wang Lin diam-diam duduk di dalam ruangan batu kecil yang dipenuhi energi yin. Matanya dingin, rasa ketuhanannya ada di tubuhnya, dan fokusnya ada pada inti dingin di kepalanya. Langkah pertama baginya adalah membuat inti dingin ini tenggelam. Wang Lin tahu bahwa akan sulit untuk memadukan tiga inti sebelumnya, tetapi setelah mengalaminya, dia merasa sulit adalah pernyataan yang meremehkan. Itu lebih sulit untuk memadukan tiga inti dingin. Wang Lin telah mencoba menenggelamkan inti dingin pertama selama lebih dari sebulan, dan dia tidak pernah berhenti mencoba sepanjang waktu. Sepertinya ada kekuatan misterius yang menghalangi dia. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menerobos. Persyaratan untuk mengolah metode kenaikan dunia bawah adalah untuk memecahkan titik leluhur, laut Qi, dan dantian 3 kali masing-masing dengan setiap kali lebih sulit daripada yang terakhir. Yang pertama bisa dikatakan sulit, yang kedua sangat sulit, dan yang ketiga sangat sulit. Namun, apa yang ingin dilakukan Wang Lin saat ini benar-benar membuat poin leluhurnya patah untuk keempat kalinya, jadi orang hanya bisa membayangkan kesulitannya. Setelah mencoba menerobos berkali-kali, Wang Lin mengubah taktik dan memutuskan untuk perlahan-lahan menghancurkan penghalang. Seiring berjalannya waktu, kekuatan yang menghalanginya semakin melemah. Namun, rasa sakit yang ditimbulkan saat menggilingnya bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang normal. Setiap kali dia menggilingnya, tubuhnya akan bergetar dan dahinya akan dipenuhi keringat. Pakaiannya sudah kering sejak dia memulai proses ini. Mengubah 3 kor menjadi satu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai tanpa tekad yang kuat. Namun, tekad bukanlah sesuatu yang tidak dimiliki Wang Lin. Bahkan di Sekte Heng Yue, tekadnya telah meninggalkan 2 garis darah di jalan mendaki gunung. Jika bukan karena bakat buruknya, dia pasti akan menjadi fokus pengasuhan dan perhatian Sekte Heng Yue. Namun, semua ini tidak ada gunanya sekarang dengan penghancuran Sekte Heng Yue. Tekad Wang Lin tidak terbayangkan. Setelah menahan rasa sakit ini selama 3 bulan, titik leluhur akhirnya pecah sekali lagi. Inti dingin seukuran kepalan tangan perlahan tenggelam ke arah laut Qi-nya. Saat tenggelam, seberkas energi dari inti dingin memasuki tubuhnya. Setiap kali inti dingin tenggelam, semakin banyak benang energi ini muncul hingga inti akhirnya berada tepat di atas laut Qi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mulai menggiling penghalang di depan laut Qi tanpa ragu-ragu. 3 bulan lagi telah berlalu sebelum penghalang akhirnya pecah dan terbuka. Pada saat yang sama, 2 inti dingin bertabrakan satu sama lain. Wang Lin mendengar ledakan saat energi menakutkan melonjak ke seluruh tubuhnya. Wajah Wang Lin langsung menjadi pucat. Setelah tenggorokannya bergerak sedikit, dia batuk seteguk darah. Saat darah keluar, itu membeku dan menabrak dinding, menyebabkan dinding tertutup kristal es berwarna darah. Setelah batuk darah, dia dengan cepat mengeluarkan 8 batu roh berkualitas sedang, yang semuanya dia hancurkan dan berubah menjadi debu.
Debu dengan cepat berputar di sekelilingnya dan membentuk simbol yang aneh. Simbol itu samar-samar bersinar sebelum menghilang. Kemudian pedang terbang hitam muncul dan mengitari Wang Lin sekali sebelum berhenti di depannya. Sosok iblis perlahan muncul dari pedang. Iblis pertama kali memandang Wang Lin dan mulai bergumul tentang apa yang harus dilakukan. Tepat pada saat ini, indera ilahi yang ditanamkan pada iblis diaktifkan dan kehilangan setiap dorongan untuk menyerang Wang Lin, lalu mulai dengan patuh menjaganya. Setelah menyelesaikan semua ini, tubuh Wang Lin jatuh ke tanah. Dia hanya punya cukup waktu untuk menempatkan formasi sebelum dia pingsan. Berbicara tentang formasi ini, Wang Lin telah menyiapkan beberapa formasi sederhana untuk digunakan dalam situasi darurat. Iblis menjaga gua dan diam-diam melirik Wang Lin beberapa kali. Dia mulai meronta lagi dan berpikir, haruskah aku menyerangnya? Yah, dia sepertinya tidak berpura-pura, sulit dikatakan. Pria ini terlalu licik, haruskah aku bertarung dengannya? Tapi jika aku tidak bisa mengalahkannya, iblis gemetar dan membuang ide ini dari pikirannya. Setelah suatu hari, ide yang telah dia buang dari pikirannya kembali lagi dan dia mulai berjuang. Haruskah aku menyerangnya? Ini adalah waktu yang tepat. Jika saya melewatkan kesempatan ini sekarang, maka saya mungkin tidak akan pernah memiliki yang lain. Tidak, Wang Lin ini terlalu licik. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki semacam pertahanan terhadapku? Dia pingsan, namun dia masih membiarkan saya keluar. Ini tidak masuk akal. Iblis menggelengkan kepalanya dan menatap Wang Lin dengan kejam. Aku tidak akan jatuh cinta padanya. Kamu bisa terus berpura-pura. Gagasan itu sekali lagi dibuang. Hari lain berlalu. Iblis memandang Wang Lin dan tergoda lagi. Lupakan saja, ayo bertarung. Saya tidak berpikir orang ini berpura-pura. Aku ingin bertarung, bertarung. Matanya memerah dan dia melompat ke arah Wang Lin. Formasi pertahanan tidak berpengaruh, jadi dia berhasil menyentuhnya. Tapi tak lama setelah itu, iblis mengeluarkan jeritan yang menyedihkan saat gas hijau keluar dari tubuhnya dan dia sepertinya akan menghilang. Dia dengan cepat mundur sambil menangis sedih. Aku tahu orang ini licik. Kenapa lagi dia membiarkanku keluar tanpa peduli? Sialan, kapan dia meninggalkan rasa ilahi dalam diriku? Bagaimana aku akan hidup mulai sekarang? Iblis merosot ke tanah dan mulai meratap. Setelah mengalami hal ini, iblis dengan patuh tetap berada di pojok. Dia menatap dinding dengan mata penuh amarah. Pada hari ketiga, Wang Lin bangun dan tersenyum pahit. Dia meremehkan kesulitan fusi. Kekuatan destruktif yang diciptakan oleh fusi adalah bagian kunci dari proses tersebut. Dia tidak bisa membiarkan energi ini keluar atau fusi akan gagal, tetapi jika dia menyimpannya di dalam tubuhnya tidak akan mampu menahannya. Ekspresi Wang Lin sangat gelap dan meresahkan. Sebenarnya, tubuhnya tidak dapat menangani tingkat energi yin ini, yang membuatnya sangat bingung. Bagaimana senior yang mempraktekkan metode kenaikan dunia bawah memadukan 3 inti dingin? Lupakan yang lain, bagaimana si Tunan berhasil mengembangkan metode kenaikan dunia bawah? Wang Lin berpikir sangat keras tetapi tidak dapat memberikan jawaban. Ini adalah satu hal yang tidak pernah diangkat si Tunan. Bagaimana saya bisa membuat tubuh saya mampu menahan energi yin? Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas, lalu tatapannya tertuju pada iblis di sudut. Setelah Wang Lin bangun,
iblis terus-menerus mengintipnya. Sekarang Wang Lin menatapnya, tubuhnya bergetar dan dia dengan cepat berkata, "Aku telah menjagamu selama ini dan selalu waspada." Wang Lin menangkap iblis itu dan melemparkannya ke pedang terbang sebelum meninggalkan ruang batu. Wang Lin melihat ke kamar Limuan dan melihatnya merosot di atas meja, tidur nyenyak. Rambutnya yang halus diikat ekor kuda. Sebagian kuncir kuda ada di samping wajahnya dan sisanya di belakang telinganya. Wajahnya sedikit merah dan bercahaya seperti sinar matahari yang memantulkan salju. Gaun ungu yang dikenakannya membuatnya tampak seperti lukisan dan akan membuat jantung siapapun berdetak lebih cepat. Pada saat ini, ada kepingan asap putih keluar dari tungku pil di sebelahnya, membuatnya tampak seperti peri dalam lukisan. Dekorasi yang ditambahkan Limuan ke kamarnya, seperti tanaman merambat hijau yang dia ambil di suatu tempat, membuat pemandangan ini semakin terlihat seperti lukisan. Aroma herbal yang samar keluar dari kamarnya. Ketika Wang Lin menghirupnya, pikirannya segera menjadi lebih jernih. Dia melihat lama sekali sebelum menarik pandangannya dan melihat ke ruangan batu lainnya. Ruangannya, separuh ruangan diisi dengan tumbuhan dan separuh lainnya diisi dengan bahan lain. Tengkorak naga termasuk di antara bahan-bahan itu. Mayat naga itu terlalu besar, terutama tulangnya. Akan terlalu boros untuk menggunakan semuanya pada formasi. Jadi Wang Lin keluar sekali untuk memberi tahu Limuan untuk menyimpan sebagian. Setelah memberikan perintah itu, dia mulai menggabungkan 3 inti dingin. Wang Lin mulai merenung. Ada sedikit warna ungu pada tulang ini yang membuatnya lebih mirip logam daripada tulang. Dia berpikir bahwa ini pasti terbentuk karena struktur tubuh naga yang unik. Saat Wang Lin mengamati, hatinya tiba-tiba bergerak dan dia berbalik. Limuan berdiri sambil menguap dan membuka pintu. Dia terkejut melihatnya. Semua rasa kantuknya hilang. Dalam beberapa hari terakhir ini, mentalitas Limuan perlahan berubah. Pada awalnya, dia selalu waspada terhadap Wang Lin karena dia takut dia akan tiba-tiba menyerangnya. Lagi pula, orang yang mempraktikkan mantra kematian sering memanen energi yin. Tapi kemudian dia menyadari bahwa Wang Lin ini hampir selalu dalam pelatihan tertutup. Sebelumnya, dia mengira kakaknya rajin berkultivasi, tetapi setelah melihat Wang Lin, dia merasa bahwa dia benar-benar rajin. Dalam pandangannya, Wang Lin sudah berada di puncak tahap pembentukan yayasan dan hanya selangkah lagi dari tahap formasi inti. Namun, bagaimana tahap formasi inti bisa semudah itu dijangkau? Dalam ingatan Limuan, orang termuda yang mencapai tahap pendirian yayasan berusia 17 tahun, tetapi orang itu membutuhkan waktu 30 tahun dari sana sebelum mereka mencapai tahap formasi inti. Orang ini adalah leluhur Hou Fen, orang pertama yang mencapai tahap Nas Chen Sol, dan orang yang mengangkat Hou Fen dari peringkat 2 ke negara budidaya peringkat 3. Tapi melihat penampilan Wang Lin, dia mengira dia baru berusia 20-an. Tidak mungkin baginya untuk membentuk intinya dalam waktu singkat. Ketika Wang Lin memberitahunya bahwa dia akan mengirimnya pulang begitu dia mencapai tahap formasi inti, dia diam-diam menghela nafas. Dia percaya bahwa dia membutuhkan beberapa dekade untuk berhasil mencapai tahap formasi inti. Dia merasakan sedikit penghinaan terhadap Wang Lin. Jika dia ingin mempertahankannya, dia bisa saja mengatakannya daripada menggunakan trik ini. Limuan merenung sebentar, lalu bertanya, "Kamu, kultivasimu telah mencapai kemacetan. Esensi darah jiwanya ada di tangannya,
Jadi jika dia memiliki permintaan gila, dia tidak akan tahu bagaimana menanggapinya. Pertanyaan ini sudah lama ada di benaknya. Hari ini, ketika dia melihat cemberutnya, dia tidak bisa tidak mengingat bahwa mantra kematian mengharuskan pengguna untuk menyerap energi yin dari wanita untuk berkultivasi. Berdasarkan perhitungannya, sudah berbulan-bulan sejak dia terakhir kali membunuh atau menyentuh wanita manapun. Wang Lin tidak tahu apa yang dipikirkan Li Muwan. Dia menatapnya dan mengangguk. Jantung Li Muwan berdetak kencang. Dia mundur beberapa langkah dan wajahnya menjadi pucat. Dia sedikit berjuang saat dia menggigit bibir bawahnya dan berkata, Aku hanya berjanji untuk membantumu memurnikan pil. Jika bahkan jika saya mati, saya tidak akan setuju. Wang Lin tertangkap basah oleh Li Muwan. Dia mengalihkan pandangannya ke arah tengkorak naga dan bertanya, mengapa tengkorak naga berwarna seperti ini? Dia menggigit bibir bawahnya dan dengan lembut berkata, tubuh naga itu penuh dengan racun, jadi tidak mengherankan jika tulangnya berwarna seperti ini, dipenuhi dengan racun. Wang Lin terkejut saat dia dengan hati-hati memeriksa tengkorak itu. Sebelum naga mati, tubuhnya dipenuhi racun mematikan. Begitu mati, racun itu bisa mengubah tubuhnya menjadi sejenis harta karun. Bagian naga yang paling beracun adalah sumsumnya, dan bagian yang paling berharga juga adalah sumsumnya. Ekspresi Li Muwan berangsur-angsur menjadi dingin dan suaranya tenang. Wang Lin diam-diam menatap tengkorak naga itu dan mulai merenung, ekspresinya gelisah. Dia bergumam, tubuh yang dipenuhi racun, kenapa naga itu tidak terpengaruh oleh racun itu saat masih hidup? Sebuah ide muncul di benaknya. Idenya datang dengan cepat, tetapi juga pergi dengan cepat. Wang Lin hanya mendapat petunjuk sebelum menjadi bingung lagi. Li Muwan dengan dingin menatap Wang Lin. Melihat kerutannya semakin kencang, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, tubuh naga terbuat dari racun dari daging, tulang, jeroan, dan bahkan air liurnya, jadi secara alami tidak akan terpengaruh. Sebuah ide tiba-tiba terlintas di benak Wang Lin. Idenya menjadi semakin jelas dan cemberutnya berangsur-angsur mengendur sampai akhirnya dia tertawa dan memasukkan tengkorak naga ke dalam tas pegangannya. Karena tubuh saya tidak dapat menahan energi yin, maka biarkan tubuh saya sepenuhnya menjadi satu dengan energi yin. Akibatnya, saya akan mampu menahannya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, menatap Li Muwan, dan berjalan ke arahnya. Wajah Li Muwan menjadi semakin pucat. Dia mundur ke dinding, tubuhnya gemetar, dan saat dia akan bunuh diri dengan senyum pahit di wajahnya, Wang Lin berkata, saat aku mencapai tahap formasi inti, aku akan mengirimmu kembali ke Lou Sekte dia. Dengan itu, dia berbalik, bergegas keluar dari gua, dan menghilang dalam sekejap mata. Li Muwan benar-benar terpana. Pikirannya dalam kekacauan karena berbagai pikiran membanjiri pikirannya. Akhirnya, dia duduk dengan punggung menempel ke dinding. Wang Lin mengaktifkan teknik pelarian bumi ke puncaknya saat dia menyerbu menuju lembah mayat. Setelah mendapatkan wawasan dari kata-kata Li Muwan, dia sekarang 100% percaya diri dalam membuat 3 inti dingin melebur. Kecepatannya sangat cepat. Dia tiba di lembah mayat dalam 3 hari. Dia langsung masuk dan terbang dari lembah pertama ke lembah ke-13. Di luar lembah ke-14, dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk. Di lembah ke-14, tanahnya tertutup lapisan es. Saat Wang Lin berjalan di atasnya,
sepotong energi yin memasuki kakinya. Wang Lin sedikit ragu sebelum perlahan-lahan tenggelam ke tanah dengan teknik pelarian bumi. Saat dia tenggelam, energi yin menjadi lebih kuat. Setelah dia tenggelam sekitar 100 meter, dia harus berhenti karena energi yin bumi yang kuat telah membekukan tubuhnya. Ini adalah batasnya. Jika dia masuk lebih dalam, bahkan jiwanya akan membeku. Adapun seberapa dalam lembah ke-14 itu dan rahasia apa yang mungkin ada di dalamnya, Wang Lin tidak peduli. Dia dengan hati-hati mengendalikan detak jantungnya dan menggerakkan tubuhnya ke posisi lotus. Aku tidak akan meninggalkan lembah ini sampai 3 inti menyatu menjadi satu. Wang Lin menggumamkan ini di dalam hatinya dan menutup matanya. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Bencana di Hoven akhirnya terselesaikan. Negara budidaya peringkat 4 telah mengirim 3 pembudidaya formasi jiwa. Mereka telah menghabiskan 19 hari menjinakkan semua binatang api. Mereka memurnikan mereka semua menjadi makhluk roh berkualitas menengah, lalu kembali ke negara mereka. Kualitas makhluk roh memiliki celah yang sangat lebar. Mereka dikategorikan menjadi binatang abnormal, roh, sepi, dan celestial. Setiap tahapan memiliki kualitas tinggi, sedang, dan rendah. Roh api yang diserap oleh manik penentang surga setengah langkah untuk menjadi binatang buas yang sunyi. Menurut skala ini, itu akan berada pada tahap puncak dari makhluk roh berkualitas tinggi. Semua keturunannya adalah makhluk roh berkualitas rendah. Ini jelas menunjukkan perbedaan antara kualitas tinggi, sedang, dan rendah. Jika bukan karena roh api dalam keadaan lemah, itu tidak akan mudah dilahap. Harus dikatakan bahwa makhluk roh berkualitas tinggi setara dengan pembudidaya formasi jiwa tahap akhir puncak, binatang roh kualitas sedang sama dengan pembudidaya jiwa baru lahir tahap akhir puncak, dan binatang roh tahap awal sama dengan seorang pembudidaya formasi inti tahap akhir puncak. Naga yang mati adalah makhluk roh berkualitas sedang. Meskipun binatang api sudah pergi, energi spiritual api di negara itu membuat tidak mungkin untuk berkultivasi. Mereka hanya bisa menunggu energi spiritual api perlahan menghilang seiring waktu. Pertempuran dengan Xuan Wu berlanjut, tetapi pertempuran antara ratusan orang sekarang sangat jarang. Sebagian besar pertempuran sekarang adalah antara beberapa lusin orang. Setelah mengambil sekitar sepertiga Xuan Wu, para pembudidaya Hoven benar-benar tidak memiliki kekuatan lagi untuk mendorong lebih jauh, jadi semuanya menjadi stabil. Adapun pertempuran antara kedua negara, berubah dari saling membunuh menjadi tempat latihan para murid kedua negara. Ini adalah penghinaan besar bagi semua murid yang telah meninggal pada awal perang. Adapun Wang Lin, setelah dia tenggelam 100 meter ke tanah lembah ke-14, dia duduk di sana seperti seorang biksu tua. Detak jantungnya semakin melambat saat energi yin dalam jumlah tak terbatas memasuki tubuhnya dan menyebar ke daging dan tulangnya. Perlahan-lahan, semakin banyak energi yin berkumpul di tubuhnya, sehingga dagingnya sekarang berwarna biru. Seolah-olah itu akan berubah menjadi es. Dalam 6 bulan terakhir, jantungnya telah berdetak 9.837.543 kali dan dia tenggelam hingga 180 meter. 6 bulan lagi berlalu. Energi yin telah menginvasi semua organ dalamnya sekarang. Daging dan darahnya mulai membeku dan tangan serta kakinya menjadi kristal es. Rasanya seolah-olah kekuatan sebesar apapun akan menghancurkan mereka. Dalam 6 bulan ini,
Jantungnya hanya berdetak 487.659 kali dan dia tenggelam hingga 730 meter. 6 bulan lagi berlalu. Kristal es telah meluas ke lengan dan kakinya. Jika seseorang melihatnya dari dekat, mereka akan melihat tulangnya di dalam es. Tubuhnya juga mulai berubah menjadi es. Jantungnya telah berdetak sebanyak 3.865 kali dan tubuhnya tenggelam hingga 1.460 meter. 6 bulan lagi berlalu. Seluruh tubuhnya, selain kepalanya, telah menjadi kristal es dan jantungnya berhenti berdetak. Tubuhnya telah tenggelam hingga 3.672 meter. 2 tahun lagi berlalu. Di pertengahan tahun ketiga, kepalanya berubah menjadi kristal es juga. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan dari Wang Lin. Dia akhirnya mencapai kondisi dunia bawah yang diperlukan dalam metode kultivasi kenaikan dunia bawah. Tubuhnya tenggelam hingga 7.979 meter dan muncul di ruang biru tua. Lingkungannya dipenuhi dengan tulang binatang buas. Untuk beberapa alasan, semua daging binatang ini telah menghilang, meninggalkan lautan mayat ini. Semua tulang di sini telah berubah menjadi kristal es biru. Wang Lin duduk di dalam lautan tulang dan menghabiskan 1 bulan untuk memulihkan detak jantungnya, 2 bulan untuk memulihkan akal sehatnya, dan 3 bulan untuk merasakan 3 inti dingin. Setelah itu, inti dingin dari titik leluhur dan laut Qi bertabrakan, menciptakan gelombang energi yin yang kuat. Namun, dibandingkan dengan energi yin yang saat ini ada di tubuh Wang Lin, rasanya agak mengecewakan. Dia dengan mudah menyatukan 2 inti dingin menjadi satu dan memadatkannya menjadi satu. Tak lama kemudian, inti dingin yang menyatu tenggelam dan tiba di dantian. Penghalang di dantian hanya bertahan setengah jam sebelum runtuh. Inti dingin yang menyatu tenggelam dan bertabrakan dengan inti dingin di dantian. Tiba-tiba, lebih dari 10 kali energi yin dari terakhir kali melonjak. Energi yin ini sangat padat, tetapi masih sedikit kekurangan energi yin di tubuh Wang Lin. Perlahan, 3 inti dingin menyatu menjadi satu. Namun, warnanya tidak keemasan tetapi abu-abu yang sangat penuh. Wang Lin tidak tahu bahwa metode kultivasi Ascension Underworld telah mengalami beberapa perubahan karena surga menentang Manik dan Jirilem. Dapat dikatakan bahwa kesulitan yang dia hadapi belum pernah terjadi sebelumnya. Alasan metode kultivasi Underworld Ascension dikatakan sebagai cara tercepat untuk mencapai tahap formasi inti adalah karena ia membentuk prototipe Cold Core terlebih dahulu. Itu kemudian akan menggunakan energi spiritual untuk mengubahnya menjadi inti emas. Dia sekarang telah menyelesaikan lebih dari setengahnya, jadi dia hanya membutuhkan lebih banyak energi spiritual untuk melakukan dorongan terakhir itu. Namun, tahap formasi inti tidak mudah dicapai. Ada kemungkinan kegagalan tertentu. Jika dia gagal, inti prototipe akan hancur dan dia harus mulai lagi. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.